Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, anak-anak yang dicintai Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar pagi ini? Baik. Silakan Mas. Apa kabar pagi ini? Baik. Puji Tuhan, syukur. Baik, saudara-saudari yang terkasih, hari ini itu kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Kalau berkaitan tubuh dan darah Kristus itu karena kaitannya dengan cintanya Yesus. Nah, akan sangat membahagiakan kalau dalam hidup ini kita memiliki pengalaman yang mencintai dan juga dicintai. Senang sekali rasanya kalau cinta kita berbalas, dan sakit sekali rasanya kalau cinta tidak berbalas. Nah, kalau kemudian cinta seorang pria dan cinta seorang wanita itu seperti gayung bersambut, maka itu bisa dilihat. Nah, bagaimana kita melihat cinta terdalamnya pria terhadap wanita? Di mana terlihat itu? Menurut pastor, cinta pria kepada wanita itu terlihat ketika prianya itu menangis untuk gadisnya, untuk wanitanya. Nah, itu banyak buktinya dilihat kalau misalnya mau menikah kan, lalu pengantin perempuannya datang dari sana, lalu laki-lakinya datang, lalu ayah bertanya, kenapa? Karena inilah wanita yang seumur hidup akan bersama dengan saya, dan dia yang saya cintai, dan saya tidak akan main gila. Karena air mata laki-laki itu mahal. Cobalah cek, pernah nggak lihat suami kita menangis di depan kita? Tidak pernah. Paling dia hanya menangis di depan Tuhan aja. Lalu kemudian kalau cintanya wanita itu di mana? Kalau kita melihat terdalamnya kepada prianya. Ketika wanita itu menggenggam erat tangan pasangannya dan menatap matanya. Karena wanita itu menyukai kejujuran. Dan wanita menemukan kejujuran pada mata si pria. Dan paslah dengan demikian, mata bertemu mata. Sehingga kemudian terjadilah cinta. Saling mencintai satu sama lain. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, ada satu cerita klasik yang menggambarkan bagaimana cinta itu luar biasa. Ini mungkin kisah yang pernah kita dengarkan juga tentang seekor induk pelikan. Apakah Bapak Ibu tahu apa itu burung pelikan? Mungkin tidak tahu bentuknya bagaimana, silahkan searching di Google nanti ya. Tapi paruhnya itu besar dan bisa menampung ikan dan apapun di dalam paruhnya itu ya. Nah, induk pelikan ini diambil juga oleh gereja sebagai lambang kesetiaan dan pengorbanan. Kisahnya itu, seekor induk pelikan ini memiliki anak-anak di dalam sarangnya. Tapi kemudian itu adalah musim kemarau dan tidak ada apa yang bisa dimakan. Maka supaya anaknya ini bisa bertahan hidup, induk pelikan itu mematuk-matuk dadanya. Sehingga kemudian keluarlah darah yang kemudian bisa diminum sebagai sumber air bagi anak-anaknya. Dan matilah induk pelikan itu, dan kehidupan baru dimulai dari anak-anaknya melalui menyantap dan minum darah dan tubuh dari induk. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, seringkali di dalam hidup ini kita sulit menghargai cinta itu, cinta yang datang dari Tuhan melalui orang-orang semua. Maka melalui kisah dari induk pelikan ini mau mengajarkan kita bahwa mari melihat cinta itu lewat pengorbanan. Di dalam bacaan pertama kita dengarkan dengan jelas tema Yesus sebagai roti hidup yang membawa keselamatan nampaknya sudah dimulai
di mana Allah Yahweh, Allah orang Israel itu mengatakan bahwa aku akan memberikan kamu roti bukan seperti roti yang pernah kamu makan, yaitu mana. Dan roti itu nampak juga disambung di dalam bacaan kedua, di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah roti hidup yang sejati. Dia datang untuk mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kita manusia. Dan dalam bacaan Injil merangkum semua sabda itu dan diperdengarkan kepada kita dengan pernyataan Yesus tentang dirinya sebagai roti hidup. Tanpa menyatu dengan Yesus, mustahil beroleh keselamatan. Scott Hahn, seorang pendeta sekaligus teolog Protestan di Eropa, pernah mengatakan hal ini. Perayaan Ekaristi adalah perayaan surga di atas bumi. Apa yang mau dikatakan dari pernyataan ini? Bahwa dalam perayaan Ekaristi kita sudah mencicip apa yang akan nanti kita rayakan dalam perayaan surga. Mengapa seorang teolog dan pendeta Protestan bisa sampai pada pemahaman ini? Karena dia sendiri telah mengikuti berkali-kali perayaan Ekaristi. Dan itulah menjadi titik balik pertobatannya, sehingga mengakui benar-benar bahwa di dalam perayaan Ekaristi semua korban Kristus yang ada di dalam kitab suci terbuat. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus ini kan laki-laki, dan dikatakan bahwa cintanya laki-laki itu terlihat ketika dia menangis. Di dalam kitab suci tercatat itu kurang lebih ada 3 momen di mana Yesus menangis. Yang pertama ialah ketika dia berdoa untuk kita. Dia menangis karena mau meninggalkan kita. Dia bilang, jagai mereka dari yang jahat karena mereka bukan dari yang jahat. Momen yang kedua ialah ketika Yesus menangisi kota Yerusalem. Kenapa Yesus menangisi Yerusalem? Karena kota Yerusalem sebagai pusat di mana jantung kekristenan lahir, justru disitulah pembantaian besar-besaran orang-orang Kristen. Dan Yesus menangisi Yerusalem. Yang ketiga, ketika dia mendengar kabar bahwa Lazarus, saudara Marta dan Maria, meninggal, Yesus menangis. Dan mungkin juga ada beberapa momen-momen lainnya Yesus menangis tapi tidak tercatat di dalam kitab suci. Namun kemudian kita bisa melihat puncak tangisan Yesus yang mencintai kita sehabis-habisnya waktu dia di atas kayu salib. Ketika momen di mana Yesus menatap Maria dan Yesus menatap Yohanes, ketika kemudian Yesus mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Lalu kemudian Yesus mengatakan, "Inilah ibu." Dan saat itulah yang paling kemudian mengharukan, di mana cinta sehabis-habisnya Yesus di puncak kayu salib, itu cintanya luar biasa kepada kita manusia. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tangisan Yesus membuktikan bahwa cintanya itu sejati kepada kita umatnya manusia. Dan dia memberi tubuh dan darahnya untuk memberi kita hidup yang baru. Lantas pertanyaannya, apa balasannya? Apa balas kita bagi cinta Tuhan yang luar biasa itu? Kalau kita masih belum meletakkan Ekaristi, tubuh dan darah Kristus sebagai sesuatu yang berharga dalam hidup kita, maka kita tidak akan sampai pada makna roti hidup yang sejati.
Dan kalau kita masih tidak menghargai Ekaristi sebagai puncak iman kita dengan beberapa kebiasaan, misalnya terlambat ke gereja, makan dalam gereja, bergosip dan bercerita dalam gereja, lipat kaki bangku-bangku kaki seperti itu dalam gereja, maka tidak ada hakikat Ekaristi di dalamnya. Tidak ada cinta yang tulus di dalamnya. Ungkapan cinta sejati muncul dalam bahasa, dan itu yang Tuhan perlihatkan kepada kita. Nah, balasannya sudah ada. Kalau kita tidak melakukan itu, bahwa sungguh-sungguhlah kita terarah kepada apa yang dikatakan oleh Kristus, menerima roti sejati. Ungkapan cinta tulus kita pada Ekaristi termuat dalam lagu komuni yang biasa kita nyanyikan waktu masih masa Covid. Saya pikir kita masih ingat lagunya, ya. Yesus, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan hidupku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah dari cintamu. Begitu rindunya dan kangennya kita sama tubuh Kristus yang tidak kita terima 1 tahun lebih, sampai lagu itu kadang membuat kita menangis, dan kadang membuat cinta kita sama Tuhan itu sampai kita kemudian kadang-kadang melanggar pasca, dan kadang-kadang datang ke gereja bisa sembunyi-sembunyi hanya karena saking cinta. Maka kalau kemudian Covid itu sudah berlalu, mari cintai Ekaristi. Pesan sabda yang bisa kita bawa pertama adalah cintailah Ekaristi, hargailah Ekaristi selayaknya dan sepantasnya. Dan kedua, sadarilah Tuhan mencintai kita semua, karena itu bagikan cinta Tuhan itu kepada siapapun yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, supaya kemudian bukan keakuan kita yang hidup, tetapi cinta yang luar biasa kepada Tuhan di dalam perayaan Ekaristi. Semoga Tuhan memberkati dan menolong kita.